Hai sahabat Cafe, kita berjumpa kembali di Machine Learning Cafe. Di video Machine Learning Cafe sebelumnya, kita telah belajar mengenai mengolah data dan memilih model untuk machine learning. Sebenarnya bagaimana sih cara model machine learning itu belajar? Nah, sebenarnya saat kita melatih model, berarti kita melatih untuk mendapatkan parameter-parameter yang tepat sehingga model kita bisa menyesuaikan training set dengan baik. Nah, algoritma belajar machine learning terdiri dari loss function, yaitu untuk menghitung seberapa besar perbedaan label dan prediksi model. Lalu cost function adalah kriteria optimisasi dan optimization. Optimization adalah cara-cara optimisasi dengan memanfaatkan training data untuk menemukan solusi dari kriteria optimisasi. Nah, sekarang yuk kita ambil contoh belajar dari model yang paling mudah, yaitu linear regression atau regresi linear. Jika kita memiliki model F ini punya parameter B dan W. Nah, kita akan menggunakan model ini untuk memprediksi Y untuk X yang diberikan. Tentunya kita harus menemukan nilai parameter W dan B yang paling optimal, bukan, agar model menghasilkan prediksi yang paling akurat. Nah, pertama, kita definisikan dulu cost function dari model ini. Cost function merupakan objective function. Objective function ini yaitu fungsi yang akan kita minimize atau kita maximize tergantung modelnya. Nah, cara untuk meminimize cost function ini adalah dengan optimization untuk menemukan nilai parameter W dan B yang paling optimal. Lalu, yang ini merupakan loss function, yaitu ukuran penalti jika ada prediksi yang kurang tepat. Untuk model linear regression ini, pilihan loss function kita squared error loss. Nah, model-model lain juga punya loss function yang bisa kita pilih tergantung dengan aplikasinya. Ya, yang harus kita lakukan untuk menemukan model terbaik adalah dengan meminimize objective atau cost function. Nah, bagaimana caranya? Kita tahu ada banyak cara optimization. Nah, salah satunya adalah gradient descent. Ide dasar dari gradient descent ini, dia mencari parameter secara iteratif untuk meminimize cost function. Nah, gradient dan fungsi error yang telah didapat akan terus turun sampai mencapai minimal atau biasanya mendekati 0. Yuk kita lihat detailnya. Jangan pusing dulu ya. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa kita akan meminimize cost function. Nah, kita punya cost function ini yang akan kita minimize. Pertama, kita cari dulu gradient dari errornya dengan cara menghitung partial derivatif dari tiap parameter. Nah, kita hitung ya turunannya dari setiap parameter, misalnya terhadap W dan terhadap B. Dengan kata lain, kita tuh pengen tahu seberapa banyak sih cost function berubah jika kita mengubah parameter ini. Dan di iterasi selanjutnya, kita bisa mengupdate parameter kita ke arah negatif gradient. Parameter model ini diinisialisasi secara random dan diupdate berulang-ulang sehingga nantinya cost function ini akan minimum. Nah, bagaimana ya cara kita mengatur slope atau turunan dari cost function dalam mengupdate ini? Caranya adalah dengan learning rate. Nah, jika learning rate-nya terlalu kecil, algoritma akan lama convergence dan butuh banyak iterasi. Nah, ini adalah learning rate ya. Sebaliknya, jika learning rate-nya terlalu tinggi, algoritma akan lompat, diverge, dan susah untuk turun mencapai solusi. Nah, jadi fungsi dari learning rate ini dia akan mengontrol jumlah
atau size dari update-nya, besar kecil update-nya. Nah, ini adalah gambaran dari gradient descent. Salah satu varian gradient descent adalah batch gradient descent, di mana ia menggunakan semua training data untuk menghitung atau mengkalkulasi optimisasi. Pada setiap step dari gradient descent ini dia menggunakan semua datanya. Kita bisa lihat di sini ya, kita mulai dari inisialisasi random. Nah, mulai dari sini random initial value. Lalu kita punya learning step atau alpha tadi. Nah, parameter ini akan terupdate sesuai dengan learning step-nya sampai ia mencapai cost function yang minimum. Nah, disinilah dia cost function-nya, nih cost function-nya minimum. Nah, pada saat cost function-nya minimum ini, itulah parameter atau parameter theta ini, parameter vektor, parameter yang optimal. Dan kita akan memilih parameter ini untuk model kita karena inilah parameter optimal yang mencapai cost function minimum. Training data untuk menghitung gradien di setiap step. Jadi kita bisa juga mencoba varian lain dari gradient descent, yaitu stochastic gradient descent atau SGD ya, dimana ia memiliki random instance atau sampel random untuk menghitung gradiennya. Nah, tadi kan kalau batch gradient descent dia lama sekali dia menggunakan semua training datanya untuk menghitung gradien. Sedangkan di SGD atau stochastic gradient descent ini dia hanya memilih satu sampel random di training set pada setiap step untuk menghitung gradiennya, hanya berdasarkan si contoh tersebut. Nah, namanya juga stochastic atau random ya. Jadi algoritma ini lebih tidak teratur dibandingkan batch gradient descent. Lihat kan di sini cost function-nya itu naik turunnya tidak terlalu reguler ya, tidak teratur. Tapi justru inilah yang sebenarnya bisa membantu algoritma lompat menemukan local minimum. Bisa dibilang si SGD ini punya kesempatan lebih tinggi ya dibandingkan dengan batch gradient descent untuk menemukan global minimum. Untuk mengatasi kerandomannya ini, solusi dari dilema stokastik kita adalah dengan menerapkan learning schedule atau kita atur pola learning rate kita di setiap iterasi. Misalnya, awal-awal training kita mulai dengan steps yang besar agar cepat progresnya dan learning rate-nya besar pas awal-awal dan bisa keluar dari jeblosan lokal minima. Nah, setelah itu kita bisa membuat learning rate kita lebih kecil dan lebih kecil lagi sehingga algoritma bisa lebih settle dan menemukan global minimum. Nah, sahabat kafe, ternyata ada lagi loh varian-varian dari gradient descent. Yuk kita recap di sini ya. Pertama yang sudah kita lihat tadi yaitu batch gradient descent yang memakai semua training set untuk menghitung gradiennya pada setiap step. Lalu kedua, stochastic gradient descent atau SGD yang hanya menghitung berdasarkan satu sampel random. Ketiga, mini batch gradient descent. Nah, ini yang baru ya. Jadi pada setiap step kita tidak menghitung gradien menggunakan seluruh training set seperti di batch gradient descent atau hanya dengan satu sampel seperti di stochastic gradient descent. Pada mini batch gradient descent ini kita menghitung gradien memakai beberapa atau set dari sampel. Mungkin lebih lazimnya kita bisa sebut mini batch gradient stochastic gradient descent ya, karena seringnya set dari sampel ini diambil secara random.
Mini batch gradient descent ini keuntungannya dari SGD, dia bisa lebih dekat ke global maksimum, ke global minimum. Nah, keuntungannya dia bisa lebih dekat sampai ke global minimum meskipun lebih susah lepas dari lokal minimum. Nah, jangan lupa juga ya, dengan stochastic gradient descent dan mini batch gradient descent ini kita bisa mencapai minimum jika kita menerapkan learning rate schedule yang baik ya. Nah, sahabat kafe tahu nggak sih, ternyata ada juga varian-varian dari stochastic gradient descent atau SGD loh yang lazim kita gunakan untuk pilihan optimisasi atau optimization dalam machine learning. Yang pertama adalah ada grade. Nah, algebra grade ini menyesuaikan learning rate tergantung dengan gradiennya, sehingga learning rate jadi mengecil untuk gradien yang besar. Ada juga momentum yang mempercepat SGD dengan mengarahkan gradient descent ke arah yang benar dan mengulangi. Nah, momentum ini mempercepat SGD dengan mengarahkan gradient descent ke arah yang benar dan mengurangi osilasi. Sedangkan RMS prop dan ADAM ini biasanya sering digunakan untuk kita melatih neural network. RMS prop sendiri menawarkan learning rate yang adaptif untuk mengurangi osilasi. Sedangkan ADAM merupakan kombinasi yang bagus-bagus dari momentum dan RMS prop. Sehingga kebanyakan ADAM ini dijadikan default untuk optimization, misalnya untuk optimisasi melatih neural network. Yuk kita lihat visualisasi dari variance optimization. Yuk sekarang kita lihat visualisasi dari variance optimization SGD ini. Nah, ini ada satu website yang bagus, jadi kita bisa memvisualisasikan optimisasi dari berbagai cara ini. Nah, ini adalah algoritma optimisasi yang akan kita visualisasi. Ada SGD, momentum, RMS prop, dan ADAM. Misalnya kita taruh random point di sini ya. Nah, dia akan menuju ke lokal minimum di sini. Nah, kita lihat siapa yang paling cepat. Nah, yang paling cepat tuh ADAM, lalu disusul dengan ya. Sekarang cara kita untuk melihat performa generalisasi dari suatu model dan memilih model yang terbaik. Kita bisa memplot learning curve dari kinerja model pada training set dan validation set, dan kita bisa memplotnya per epoch dan errornya. Nah, ini adalah learning curve kita. Kita memplot ini validation set. Nah, ini training setnya. Kita memplot dengan epoch dan ini errornya. Salah satu teknik untuk regularisasi adalah dengan early stopping, atau kita bisa memberhentikan training segera setelah error dari validation set ini mencapai minimum. Jadi saat dari validation set errornya udah mau mencapai minimum, kita stop sebelum dia errornya gede lagi. Nah, itu namanya early stopping. Sekarang yuk kita lihat satu contoh model untuk klasifikasi, yaitu logistic regression. Oh ya, meski namanya ada regressionnya, tapi model ini biasa digunakan untuk binary classification loh. Kok namanya regression ya? Ya, karena rumus matematikanya mirip seperti linear regression. Hanya saja ini bukan memakai fungsi linear, tapi pakai fungsi logistik. Nah, logistic regression yang kita lihat untuk mengklasifikasi antara dua kelas. Nah, dengan logistic regression ini kita bisa pertama mengestimasi probabilitas dari suatu sampel termasuk ke salah satu kelas. Logistik ini adalah fungsi sigmoid. Nah, ini adalah fungsi sigmoid si logistik ini yang outputnya memiliki range antara 0 sampai 1 nih, 0 sampai 1 ya, intervalnya. Sedangkan theta
adalah vektor parameter. Nah, model ini nantinya keluarannya adalah logistik dari hasil kombinasi fitur input, input dan parameter. Nah, inverse dari logistic function ini adalah logit. Nah, itu adalah T ya. Kalau kita punya fungsi sigmoid di sini, logitnya adalah kita mau cari T, logitnya adalah ini. Log dari P per 1 minus P. Oke, sekarang kita sudah tahu model logistic regression mengestimasi probabilitas untuk memprediksi suatu sampel masuk ke dalam suatu kelas. Tapi bagaimana model ini belajar? Kita ingat bukan tadi kita sudah tahu bahwa suatu model kita punya cost function untuk menemukan parameter yang optimal. Nah, kita punya cost function untuk menemukan parameter yang optimal. Nah, sayangnya kita tidak bisa menggunakan cost function MSE atau mean square error yang sama seperti yang kita pakai untuk regresi linear tadi, karena fungsi prediksi kita non-linear. Jadi cost function kita untuk logistic regression ini adalah cross entropy. Cross entropy loss ini bisa terbagi dua kondisi. Yang pertama, fungsi untuk Y sama dengan 1 yaitu log P, dan Y sama dengan 0 yaitu log 1 min P. Ini berarti parameter vektor untuk membuat model mengestimasi probabilitas yang tinggi untuk fungsi positif Y sama dengan 1 dan probabilitas negatif untuk Y sama dengan 0. Nah, untuk minimize cost function ini kita bisa menggunakan gradient descent. Salah satu cara untuk optimisasi. Nah, setelah model logistic regression mengestimasi probabilitas X untuk termasuk di kelas tertentu, selanjutnya kita bisa lebih mudah untuk memprediksi kelasnya ya. Misalnya dengan decision boundary ini. Tadi kan kita sudah dapat P atau probabilitasnya. Nah, jika probabilitas ini di atas setengah nilainya, maka kita tentukan si X itu masuk ke kelas positif. Sebaliknya, kalau rendah probabilitasnya dia di kelas negatif. Nah, itu adalah decision bound atau thresholdnya. Ini contoh kasus dari binary classification dari logistic regression ya. Jika kita punya input, kita punya fitur dari X dan kita punya parameter di sini. Kita punya model kita adalah logistic regression. Nah, kita akan menentukan Y-nya itu outputnya happy or sad. Ya, caranya dengan model logistic regression tadi. Kita punya input kan dengan parameter vektor ini, dan model kita akan mengoptimisasi untuk mencapai parameter yang tepat. Kita tadi punya optimisasi cost function dengan cross entropy loss, sehingga saat kita sudah dapat parameter yang tepat, kita bisa tentukan jika kita punya fitur-fitur X, kita masukkan lagi ke dalam model, akan menentukan jika kondisi itu klasifikasinya si monyetnya happy atau sedih. Oke, itu salah satu contoh dari logistic regression. Nah, bagaimana jika kita ingin mengklasifikasi lebih dari 2 kelas? Bukan dengan logistic regression lagi, tapi kita bisa gunakan softmax regression untuk mengklasifikasi kelas-kelas. Nah, pertama, jika ada contoh sampel X, ya kita punya X di sini, model softmax regression menghitung dulu softmax score-nya untuk setiap kelas K. Nah, K ini adalah kelas tadi ya, sedangkan X ini tadi adalah contoh atau instance, dan theta adalah parameter. Nah,
tiap kelas itu dia memiliki parameter vektor theta sendiri, biasanya tersimpan di dalam parameter matriks. Lalu setelah kita menghitung softmax score dari tiap kelas untuk X, kita bisa mengestimasi probabilitas X untuk kelas K dengan softmax function ini. Nah, kita punya fungsi softmax score. Nah ini adalah logits yang merupakan probabilitas dari X berada di kelas K dengan diberikan skor dari tiap kelas. Nah, kita punya skor dari tiap kelas untuk contoh sampel X tersebut. Nah, seperti di logistic regression tadi, softmax regression ini memprediksi kelas berdasarkan yang memiliki probabilitas setinggi. Jadi kan tadi kita udah hitung logitsnya ya, dan dia menentukan si X itu berada di kelas yang mana outputnya itu dengan operator argmax di sini, yang berarti dia mereturn variable yang memaksimalkan fungsi. Nah, returnnya kelas K yang memberikan logit maksimum. Nah, kita punya contoh softmax regression untuk mengklasifikasi multiple kelas di sini ya. Jadi kita punya inputnya si anjing ini. Nah, dia punya fitur-fitur kan X-nya. Nah, kita akan kombinasikan dengan parameter vektor. Parameter vektor ini sesuai dengan kelasnya. Kita punya 3 kelas di sini. Ada kelas kucing, anjing, dan burung. Nah, kira-kira si input ini lebih mirip mana ya? Jadi setelah kita masukkan ke model softmax regression ini akan mengoptimisasi untuk menemukan parameter yang tepat. Modelnya akan menghitung softmax score dengan softmax function tersebut. Nah, fungsi softmax itu akan mengeluarkan tadi apa, logits ya. Nah, dari logits tersebut ada decision boundary yang menentukan jika probabilitasnya tinggi dia akan mengarahkan ke kelas tertentu. Nah, logitsnya di sini yang paling tinggi nih. Berarti decision boundary-nya kita threshold. Nah, jadi ini adalah kelas dari si input yang kita miliki. Ketahuan deh si input ini masuk ke kelas anjing ini. Oke, sekian episode ML Cafe kali ini, dimana kita telah belajar mengenai bagaimana sih model machine learning belajar. Kita punya learning anatomy dari model seperti ada cost function, loss function, dan optimization. Nah, itu dasar-dasar ini penting untuk belajar machine learning ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya ya sahabat cafe.